Oke, jadi mungkin kita mulai dari soal 1 ya. Dengan pembelajaran pada logistic regression dengan gradient descent, update bobot dilakukan setelah setiap data individual. True ya, dia true. Nah, jadi sebenarnya poin utama dari yang ingin saya sampaikan tentang tentang linear regression dan gradient descent adalah saya nggak akan review kok, saya nggak akan ngomong panjang lebar tentang setiap materinya. Tapi yang kita lakukan adalah untuk data yang seperti ini, untuk konteks classification ya, saya mau bikin garis kan ya. Kalau linear berarti garis saya linear, kalau logistik kan garis saya logistik mengikuti logistik function dan lain sebagainya. Dan saya ingin membuat garis dan saya sesuaikan weights-nya apa koefisiennya untuk rumus garis saya my line equation mau saya sesuaikan agar paling sesuai. Nah, saya menyesuaikan itu kan ada rules update-nya ya, sama kayak MLP kan ya, di setiap kali saya kasih data dia nyesuaiin. Kalau untuk linear regression atau logistic regression atau linear regression apapun itu doesn't matter. Jadi tadi di soal quiz tadi cuman trik aja saya pakai istilah logistik. Sebenarnya sama untuk linear logistik. Kalau saya update semua data yang saya punya masuk baru saya lakukan update, itu kan batch learning. Kalau saya bagi menjadi batch-batch kecil, mini batch learning, dan kalau saya update di setiap data point saya masukin satu, sesuaikan, masukin satu lain, sesuaikan, itu adalah gradient descent. Dan apalah yang saya lakukan? Apakah yang perlu saya lakukan dengan gradient descent? Saya perlu menyesuaikan bobot atau menyesuaikan dalam hal regression kan berarti kan bukan bobot ya, tetapi koefisien dari setiap variabel saya harus sesuaikan. Sesuaikannya sebesar apa? Kalau kecil-kecil terlalu lama, kalau misalnya cukup sedang saya bisa nyampe, tapi kalau terlalu besar saya bisa pingpong dan nggak sesuai. Ini sama persis dengan yang ada di NLP. Oke, next question. Next question adalah nomor 2 ya. Kita coba cari nomor 2. Sequential forward floating selection lebih baik daripada sequential forward selection dan sequential backward selection. Nah, ini kaitannya dengan feature selection ya, materi feature selection ini kaitannya. Ketika saya punya semua fitur-fitur, saya mungkin nggak perlu semuanya gitu untuk menjelaskan, untuk classification test yang saya mau. Jadi saya bisa pilih. Nah, kalau misalnya sequential forward, saya tuh nambahin fitur secara berkala gitu ya. Tetapi kalau misalkan saya melakukan sequential backward, saya dari lengkap fitur saya kurangi. Resikonya apa? Kalau saya nambah, begitu udah kebanyakan saya nggak bisa mundur. Kalau saya ngurang, begitu saya ngurang kebanyakan saya nggak bisa balik lagi. Sehingga kita menggunakan SFFS yang merupakan iterasi untuk menambah atau mengurangi jumlah fitur yang mau kita pakai secara iteratif. Dan untuk itu ini merupakan salah satu teknik untuk feature selection yang ada yang menjadi solusi selain feature engineering. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Number 3. Mana number 3? Nah, salah satu masalah yang muncul ketika dilakukan oversampling adalah data yang repetitif, oleh karena itu dilakukan Tomek link. Nah, ini tricky ya. Bagian pertama dari kalimat itu benar. Nah, bagian keduanya yang salah. Jadi mungkin Anda ingat, yang apa sih? Yang ini kaitannya dengan imbalance classification ya. Imbalance classification kaitannya. Kita bisa melakukan undersampling dan oversampling. Kalau kita melakukan kalau kita mau melakukan membalance gitu ya antara keduanya, kalau kita lakukan oversampling, yang suka terjadi adalah kalau saya cuma ngopi sehingga jumlahnya sama, lah ini kan titik yang sama, data yang sama akan berulang berkali-kali dan saya tidak menambah informasi apapun. Oleh karena itu kita punya beberapa teknik ya untuk menambah atau melakukan oversampling ataupun undersampling. Nah, kalau oversampling ada beberapa cara untuk kita dapatkan data-data tambahan, tidak hanya dengan random sampling. Tetapi Tomek link mah undersampling, bukan oversampling. Jadi kalau kita lihat di kuis nomor 3 tadi, salah satu masalah oversampling adalah data repetitif. Betul, tetapi Tomek link itu bukan oversampling, itu adalah undersampling. Nomor 4, perseptron tidak dapat digunakan untuk pembelajaran sehingga harus menggunakan MLP. Tidak tepat ya. Perseptron tetap bisa kita gunakan untuk dilakukan learning. Ini nggak usah untuk learning. Tetap bisa untuk kita lakukan learning. Mana nih gambarnya? Munculkan dulu ya. Kita munculkan dulu. Nah, ini tetap bisa kita gunakan. Akan tetapi yang bisa dihandle oleh dia itu
sangat terbatas, hanya linearly separable problems. Padahal kita mau menggunakan layer-layer untuk mengintroduce non-linearity. Dengan demikian, pemisahan antara kelas-kelas kita tidak harus linear, tetapi kita bisa mengcapture pembatas pemisah rule yang jauh lebih kompleks antara kelas-kelas yang ada. Dan soal terakhir adalah mana tadi? Soal terakhir. Nah, ini kayaknya pada seger semua, benar semua ya. Harusnya ya kan baru jadi bahas tadi. Hasil hierarchy clustering dipengaruhi oleh proximity measure dan jumlah fitur. Oke, tadi kita baru bahas ya, tadi ketika kita ngomongin apa namanya? Proximity apa namanya? Kita kasih contoh ya hierarchical yang kiri tadi ya. Kita bisa menggunakan proximity measure, single link, complete link, dan average link. Kita tadi udah lihat, kalau saya pakai yang beda, hasilnya pun akan berbeda. Jadi dendrogramnya ini bisa berubah di gabungannya, mungkin nggak yang ini duluan, tapi yang ini duluan, dan selain sebagainya. Itu sangat akan mempengaruhi. Untuk partitioning yang beda, linkage yang berbeda, proximity measure yang berbeda, hasil clustering juga akan berbeda. Akan tetapi, bagian kedua dari soal tersebut dipengaruhi oleh jumlah fitur, tidak ya, jumlah fitur tidak akan mempengaruhinya. Yang akan dipengaruhi, yang mempengaruhi hasil clustering hanyalah proximity measure. Dan dengan demikian, berikutlah review, very quick review materi dari regression sampai dengan clustering. Sebelum saya udahi, mohon maaf saya terlambat 2 menit, saya tahu, mohon maaf. Apakah ada pertanyaan?